Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dr. Bintoro S. Nugroho MSI dan Bapak Ibu peserta terhormat series kita pagi hari ini ditampilkan di Pindula itu. Bersemarang Fisik Webinar MSI dengan tema yang terhormat publikasi ilmiah dan pengelolaan terbitan ilmiah yang berkualitas ilmu pengetahuan alam Universitas. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Pembicara pada webinar series Fisika pada pagi hari ini dalam keadaan insyaallah sehat walafiat tanpa kurang suatu dan Dr. Bintoro S. Nugroho MSI. Salam senantiasa kita Bapak Ibu peserta pada series kita Nabi Muhammad hari ini yang berbahagia yang senantiasa kita nantikan dalam acara UNES Fisik Webinar Series dengan tema publikasi ilmiah sebelumnya saya ilmiah yang berkualitas. Menyapa dulu beberapa Allah Subhanahu wa taala yang telah responden beberapa peserta webinar series Fisika pada pagi hari ini. Dari data yang saya peroleh ada insyaallah sekitar 151 pendaftar, alhamdulillah. Dari Semarang ada 89 kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa sudah kita nantikan bisa join semua di Yaumul Kiamah. Dari Pontianak ada 12 pendaftar. Dari sebelumnya saya akan dari menyapa dulu beberapa ada 5 pendaftar responden dari beberapa peserta ada 3 webinar series Banjarmasin pada pagi hari ini. Dari data yang saya peroleh ada Tangerang 2 pendaftar, 151 pendaftar, alhamdulillah. Dari Semarang ada 89 pendaftar. Palembang dari Bandung ada 19 pendaftar, 2 pendaftar. Ada join semua. Nusa Tenggara Barat, Pontianak ada 12 pendaftar. Dari Yogyakarta ada 5 pendaftar. Lalu ada dari Nganjuk, dari Bima, Nusa Tenggara Barat ada 5 pendaftar. Dari Bajawa, Flores, dari Palu 1 pendaftar. Ada 3 pendaftar. Dari Batu Sangkar, Banjarmasin 1 pendaftar. Dari Surabaya 2 pendaftar. 1 pendaftar. Tangerang 2 Ternate 1 pendaftar. Kota Jambi 1 pendaftar dan Ketapang 1 pendaftar. Alhamdulillah ini webinar seri fisikanya seluruh Indonesia insyaallah ada 1 pendaftar. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Nusa Tenggara Barat adalah apakah sudah join? Acara yang kedua adalah sudah yang sambutan. Lalu ada dari Nganjuk adalah acara pendaftar dan acara yang terakhir adalah penutup. Dari Bajawa Flores 1 pendaftar. Webinar dari Batu Sangkar pada pagi hari ini. Dari Gorontalo memasuki acara yang pertama yaitu Ternate 1 pendaftar. Kita akan buka Jambi 1 pendaftar dan Ketapang 1 webinar series. Ini webinar series fisikanya seluruh Indonesia ini dengan bacaan basmalah. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Acara yang ketiga adalah acara inti. Yang pertama acara yang disampaikan oleh Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu webinar series Fisika pada pagi hari ini. Kita akan memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita akan buka acara webinar series UNES Fisik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basmalah bersama. Suara masuk nggak ya? Masuk. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang ini kepada beliau Dr. Soeharto Linuih MSI waktu dan tempat ya, saya di kegiatan acara publikasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertanya suara masuk nggak ya? Oleh semua kepulauan Indonesia sehingga ini kegiatan yang menurut saya kegiatan yang luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang kita dapat di kegiatan acara publikasi ilmiah dan pengelolaan terbitan ilmiah 6 profesor atau 7 profesor yang kita pesertanya kegiatan webinar ini dan ini terwakili oleh semua kepulauan di Indonesia. Mengimbau mudah-mudahan kegiatan ini dapat menurut kegiatan yang luar biasa begitu ya. Suasana yang harus semua dalam keadaan sehat dan semoga kami sama-sama menghormati dan menghormati yang telah kerso untuk terjun langsung di kegiatan ini serta para profesor ini
Tadi saya hitung paling tidak ilmiah dan melakukan 6 ya, profesor atau 7 profesor yang terlibat langsung dalam kegiatan maaf pada bila ada panitia yang mungkin dalam pada akhirnya kami menghimbau mudah-mudahan kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum di suasana yang harus bekerja di rumah ini, dan semoga kita sama-sama mencermati dan mengambil hikmah dari kegiatan ini. Dan Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Jurusan Fisika atas sambutannya. Dan melakukan hukum saya dan sambutan yang kedua adalah arahan kami dari mohonkan maaf Dekan pada Fakultas bila ada panitia yang Pengetahuan Alam mungkin Universitas Negeri dalam Semarang sajian ini kurang berkenan kepada beliau Dr. bagi Sugianto para MSI, sekalian. waktu dan Akhirnya tempat kurang kami mohon maaf. persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nila sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati narasumber. Ini ada sambutan yang kedua adalah arahan dari Dekan Fakultas terhormat narasumber Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang kepada beliau Dr. Sugianto MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nila sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati narasumber. Ini ada Profesor Dr. Sutekno MT. Muncul Pak, mengepinkan ya, dengan mengepinkan Pak Ki biar yang ngomong itu nampak di depan. Ya Pak, bagus Pak. Sudah. Sampun. Sampun Pak, monggo. Ya, Gambar gitu caranya. Gambarnya gambar Pak Bambang. Ya, gambarnya jenengan. Sudah. Monggo Pak. Sudah kelihatan. Oh gitu. Wah, kenyang ya. Lagara duhung. Pakai pindah saya sebentar ya. Yos, jangan free. Loh, oh ya. Gimana? Udah bagus Mas? Sekarang sudah Pak. Sudah. Oke, saya ganti Telkomsel. Tadi pakai Indosat. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak narasumber, Prof. Tekno dan Pak Dr. Bintoro yang telah berkenan untuk bergabung di kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu Profesor yang berkenan hadir untuk acara ini, dan yang terhormat Bapak Ibu internal maupun yang dari telah hadir, ada yang dari Bandung, Jogja, Surabaya, Tangerang, Nganjuk, Sumber, Jember, dan Solo, dan juga hadir dari berbagai wilayah di luar Jawa, Pontianak, Bima, Palu, Banjarmasin, Palembang, NTP, NTT, dan Padang. Ini yang terakhir menyusul dari Padang ini tadi saya lihat bergabung. Dan pertama tentu kita mengucapkan puji syukur bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh jurusan Fisika FMIPA UNES ini, yaitu kegiatan jurusan Fisika yang kemarin sudah menyelenggarakan untuk kegiatan UNES Fisik Webinar series pertama terkait dengan penilaian perkuliahan daring
publikasi ilmiah dan pengelolaan terbitan ilmiah yang berkualitas. Bapak sekalian, saya kira kegiatan ini sangat baik sekali karena tugas kita sebagai dosen selain mengajar juga meneliti dan mengabdi. Harapannya dari hasil penelitian ini tentu bisa kita lanjuti dalam bentuk publikasi ilmiah. Oleh karena itu, apa yang akan disampaikan oleh narasumber, khususnya Pak Dr. Bintoro S. Nugroho ini, beliau sebagai Editor-in-Chief Jurnal Positron dari Universitas Tanjung Pura, nanti akan berbagi mudah-mudahan semuanya di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas publikasi Bapak Ibu semuanya sehingga mampu menembus untuk bisa diterima di salah satu jurnal reputasi, jurnal internasional bereputasi. Kemudian saya kira sangat baik untuk teman-teman pengelola jurnal, ya, karena Proftik saya kira sudah banyak pengalaman untuk mengibu seluruhnya yang telah ikut hadir. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini jumlah publikasi internasional bereputasi untuk di masing-masing institusi ini bisa bertambah dan juga adanya peningkatan status jurnal yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian. Saya melihat di sini telah hadir beberapa pengelola jurnal yang mungkin statusnya masih Sinta 4. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa meningkat menjadi Sinta 3, 2, syukur sampai ke tingkat Sinta 1. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Dekan FMIPA UNES. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita, Bapak Profesor Dr. yang akan dimoderatori oleh salah satu dosen jurusan Fisika FMIPA UNES, yaitu Dr. Elianawati, MSI. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator. Beliau adalah salah satu dosen jurusan Fisika FMIPA UNES, Dr. Elianawati, MSI, lahir di Grobogan 26 November 1900. S2 Fisika Material ITB, lulus tahun 2003, berkaitan dengan jurnal, yaitu adalah editor Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, Sinta 2, dan reviewer Journal of Primary Education. Kepada beliau, Dr. Elianawati, MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan seri kedua dari Unis Fisik webinar. Di kesempatan pagi hari ini topiknya adalah tentang publikasi ilmiah dan pengelolaan terbitan ilmiah yang berkualitas. Yang terhormat Bapak Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Sugianto. Yang terhormat ini kebetulan ada Bapak WR1. Selamat datang Bapak WR1, Pak Januari Mastur. Dan juga saya ucapkan juga selamat datang kepada para peserta, terutama kepada para pembicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Sutikno, MT. Dan yang kedua adalah Dr. Bintoro S. Nugroho. Pada kesempatan pagi ini, sebelum dimulai materi masing-masing kurang lebih 15 menit.
secara paralel. Yang pertama dari Prof. Sutikno dan yang kedua dari Dr. Bintoro. Nanti untuk waktu selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab gitu ya. Bagaimana, disetujui ya Pak ya, Bu? Oke. Setuju. Baik, langsung saja akan saya share kurikulum vitae dari kedua pembicara. Baik, ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Nila tadi, pada kesempatan pagi hari ini ada 151 peserta dari berbagai wilayah ya, dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur ya. Nanti di kesempatan tanya jawab saya akan memberi kesempatan juga terutama nanti dari luar Jawa dulu ya, tanpa mengurangi rasa hormat dari saudara-saudara atau teman-teman kita yang ada di daerah Semarang dan Pulau Jawa ya. Baik, berikutnya akan saya sampaikan kurikulum vitae dari pembicara yang pertama. Next, ya. Yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama adalah Profesor Dr. Sutikno STMT. Beliau kelahiran Banjarnegara 20 November 1974 ya. Beliau dengan saya ini sepantaran gitu ya. Hanya selisih 6 hari, tapi sudah begitu pesat karirnya, dan barangkali kalau selisih lahirnya 6 hari untuk bisa mengejar karir beliau, saya butuh sekitar 6 tahun gitu ya, untuk bisa bukan menyamai sebetulnya ya, untuk bisa mengejar gitu. Baik, beliau lulus S1 di UGM tahun 1998, S2 dari ITB tahun 2002, dan S3 dari Unimap atau University of Malaysia Perlis tahun 2009. Karir beliau adalah sebagai editor-in-chief di Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, kemudian reviewer Journal Applied Surface Science, kemudian reviewer Indonesian Journal of Applied Physics, kemudian reviewer Journal Ceramics International dari Elsevier, kemudian juga reviewer dari Journal of Electronics Materials dari Elsevier juga. Ya. Dan sekarang beliau juga sebagai tim penilai PAK di tingkat nasional. Berikutnya, ya, next. Ya. Pembicara kedua adalah Dr. Bintoro Siswonugroho, MSI, terlahir di Singkawang 6 Februari 1981, lulus S1 di UGM tahun 2005, kemudian melanjutkan ke ITB untuk mengejar masternya dan sempat melakukan sandwich ya di Zeke Institute of Kemudian melanjutkan studi di Groningen di Nederland dan lulus tahun 2016. Karir beliau selama tahun 2018 sampai sekarang adalah sebagai editor-in-chief di Jurnal Positron, kemudian sebagai ketua ketahanan jurnal dan penerbitan UNTAN, lalu reviewer internal dari penelitian UNTAN, kemudian verifikator Sinta di UNTAN, serta sekarang menjabat sebagai sekretaris jurusan Fisika FMIPA UNTAN. Demikian tadi paparan tentang kurikulum vitae. Untuk 15-20 menit pertama, saya berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Sutikno MT untuk menyampaikan paparan tentang tata kelola penerbitan jurnal dan kebijakan penilaian dalam penilaian angka kredit atau PAK. Untuk itu, saya persilahkan kepada Prof. Sutikno untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak. Oke, makasih. Sudah kelihatan, Bu Eli? Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Monggo. Terima kasih Mbak Nila sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang sama-sama kita hormati narasumber. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi ada wabarakatuh. Profesor Dr. Sutekno M. Yang kami hormati Bapak Sugianto, yang kami hormati Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNES, Bapak Ibu Profesor FMIPA, dan Bapak Ibu semua peserta UNES Fisik Webinar Series. Ya. Mohon izin, ini PowerPoint ini sebenarnya dirancang untuk 30 menit sesuai dengan jadwal, karena di jadwal 30 menit dan diskusi ini 30 menit, tapi kita ikut saja, nanti kalau pas berhenti ya dihentikan aja. Ya. Terima kasih. Ini video saya nyalakan dulu. Ini memang dimatikan atau bentar saya nyalakan dulu. Oke, lanjut saja Pak, tidak apa-apa. Oh ya, ya. Terima kasih. Jadi ini saya akan mempresentasikan tentang tata kelola penerbitan jurnal. Ya, saya pikir ini sudah sering diadakan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan jurnal ya. Bagaimana mengelola jurnal yang baik. Yang pertama targetnya tentunya bagaimana jurnal ilmiah kita itu bisa terakreditasi oleh sekarang tentunya Kemristek BRIN ya, karena Direktorat Jenderal Risbang itu sudah diboyong ke Ristek BRIN ya. Atau mungkin ke depan barangkali Dikti akan buat akreditasi sendiri, mungkin saja terjadi ya. Karena dulu digabung, disatukan, peraturan akreditasinya menjadi satu, sekarang pisah lagi ya. Jadi persyaratan pengusulan akreditasi jurnal ilmiah elektronik ini secara umum ya, ini jurnal harus memiliki ISSN baik cetak dan atau elektronik ya. Untuk jurnal-jurnal UNES ini sudah memiliki ini semua ya, yang cetak ya, terutama ya. Kemudian memiliki laman web jurnal, ini biasanya yang free itu Open Journal System ya. Sudah banyak karena sesuai dengan Permendiknas 17 tahun 2010 semua terbitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmiah itu harus bisa ditelusuri. Salam sejahtera untuk ini kalau kita nanti semua. kenaikan pangkat jabatan Yang sama-sama kita hormati narasumber. Bisa ini ada Profesor Kedua, Dr. Sutekno memiliki pernyataan etika publikasi yang diupload atau bisa dibaca pada laman web jurnal tersebut ya, tentang Code of Publication Ethics ya. Kemudian naskah terbitan bersifat ilmiah ini ya. Jadi tentunya karena jurnalnya merupakan jurnal A, artikel unsur kegiatan ilmiah ya. Mulai dari riset problem, kemudian riset background, riset problem, tujuan dan seterusnya, metodologi dan analisisnya, pengambilan kesimpulan, itu merupakan sebuah kegiatan ilmiah. Di situ nampak ya. Meskipun artikel itu wujudnya seperti artikel, tapi kalau dibaca tidak mencerminkan bahwa itu merupakan sebuah kegiatan penelitian atau sebuah produk dari sebuah kegiatan ilmiah ya, mungkin itu tidak bisa diklaim sebagai naskah yang bersifat ilmiah ya. Kemudian telah terbit paling muda 2 tahun. Nah, ini istilah paling muda kayaknya lebih enak didengar, lebih mudah dipahami ya, daripada 2 tahun sudah 2 tahun terbit ya. Paling muda itu 2 tahun. Jadi kalau dia baru setahun belum bisa ya. Kemudian jumlah artikel tiap nomor terbitan paling sedikit 5 artikel. Mohon izin kami geser foto dulu, ini menutup tulisan. Enggak mau geser. Oke, next Pak. Oke, hal lain yang perlu ada, panduan penulisan manuskrip itu harus ada ya di itu. Jadi guide for manuscript preparation, ya, ini harus ada. Kemudian tujuan penerbitan jurnal, tujuan harus dituliskan juga. Di karya ilmiah yang digunakan untuk kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen itu akan dicek pertama kali
kesesuaian topik dengan ruang lingkup jurnal. Ya. Kalau tidak sesuai mungkin bisa skornya rendah atau mungkin di out ya, dikasih nilai 0 mungkin. Kalau misalkan contoh, misalnya ini yang sering terjadi, Journal of Physics Conference Series itu yang mengumpulkan artikel-artikel dari conference yang itu sebenarnya dari sisi scope untuk bidang ilmu fisik, tapi ternyata ada sejarah di situ ya. Misalkan tentang Rama Sinta itu, ini jelas artikel yang tidak sesuai itu akan dianggap 0. Ya. Kemudian status penerbitan, ini perlu dijelaskan kepada publik, kepada ini apa calon ini akses atau hibrid. Ini kejelasan. Nah, sekarang banyak sekali jurnal internasional yang informasi ini adanya kalau kita situ sudah login, sudah mau submit. Tentunya informasi ini harus fair. Di awal, di bagian home itu dijelaskan, kalau ini hybrid, berarti kita ada peluang atau ada option seandainya tidak punya uang itu bisa tidak bayar. Kalau artikel kita bagus bisa accept. Nah, tapi kadang sekarang ada trik-trik jurnal internasional termasuk di Elsevier, informasi open access atau hybridnya itu tertutup. Ya, sehingga pada saat kita sudah mau submit, ternyata bayarnya tidak kira-kira lagi ya, seperti di jurnal Lyon itu sampai 35 juta ya. Saya mikir-mikir juga dapat motor 2 ya kan, dari artikel 1 terbit di Elsevier atau motor 2 ya mikir. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah indeksasi. Nah, indeksasi ini juga harus diinformasikan clear di laman webnya. Indeks itu mestinya menginformasikan tentang indeksasi ini secara jelas. Kemudian setiap artikel itu mestinya terdata, ya, terdata di memiliki nomor KTP-nya. Nomor KTP artikel itu ya digital order identifier ya. Ini penting sekali nih karena ini identitas dari setiap artikel. Kemudian metode pembayaran biaya penerbitan artikel ya dijelaskan di situ apakah mau cash atau apa dan lain. Kemudian template penulisan ini juga perlu disampaikan referensi ya. Meskipun di jurnal-jurnal internasional itu mengembangkan gaya selingkung penulisan artikel sendiri-sendiri menggunakan Mendeley dan yang lain di dalam references management. Itu pengalaman kami ternyata itu akhirnya manual juga. Ataupun EndNote ini, dan masing-masing jurnal itu beda-beda. Oke, kemudian bagaimana pengelolaan jurnal pokok-pokoknya ini? Yang pertama tentunya harus disiapkan Open Journal System-nya, ya harus diinstalasi. Nah, di Open Journal System itu sudah secara lengkap ya komprehensif mengelola jurnal ya. Dari submit sampai publish itu di situ ada, termasuk pembayaran atau komunikasi dengan para penulis. Kemudian proses editingnya, bahasa dan seterusnya itu perlu diperhatikan. Kemudian proses reviewnya, smoothingnya. Nah, ini yang kadang-kadang di kita itu baru pada tahap editing aja kita kadang masih banyak yang lemah. Untuk UNES secara umum ya setelah kita kembangkan kita sudah di atas rata-rata ini. Kalau OJS-nya udah excellent lah, unggul. Editingnya sudah ditangani profesional karena sudah ada banyak sekali kader-kader yang menguasai layout untuk jurnal ini. Tapi proses review ini ya, proses review ini berkaitan dengan substansi risetnya. Jadi naskah itu ya tidak tiba-tiba langsung bagus ya, karena ini berkaitan dengan ide bagaimana pencarian ide awal itu tentunya tidak serta-merta itu bisa diperoleh dengan mudah untuk mendapatkan sebuah novelty. Tentunya ini harus didasari dengan
literasi tadi yang komprehensif. Nah, ini masalah kita. Kadang kita buat proposal dalam waktu misalkan bukan seminggu, 5 hari itu pada hari proposal jadi. Ya, ini tentunya untuk mendapatkan novelty itu agak susah. Kalau di proposal itu ada novelty-nya, idenya, nanti sampai ke pelaksanaan penelitian, kemudian riset report-nya, itu tentunya akan sulit untuk mendapatkan novelty atau kebaruan penelitian. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, perhatian yang terakhir, graph smoothing ya. Jadi di samping kita kekurangan risetnya, data yang diperoleh itu, yang kedua adalah dari presentasi papernya. Jadi paper itu kalau lihat itu sudah kelihatan ini layak sebagai jurnal internasional atau tidak. Nah, apa sebenarnya yang perlu dikaji di sini atau dikembangkan di dalam policy kita ini, terutama untuk Pak Dekan dan Pak W. Kita ini tentunya harus sudah di-upgrade, bukan hanya ke layout sudah kita anggap unggul, excellent, kemudian editing, dan tetapi sudah supporting software seperti kalau kita membuat grafik kan untuk publikasi ya itu nggak laku ya, jelek ya gambarnya. Nah, kita bisa gunakan software yang lain, Origin dan yang lain. Kemudian contoh misalkan kita mendapatkan ini data kasar dari FTIR supaya bagus bagaimana mengikuti standar ini penerbitan di jurnal-jurnal internasional. Itu ada software untuk smoothing ya, supaya grafiknya itu nampak bagus. Nah, kita coba lihat nanti cek Bapak Ibu di jurnal-jurnal internasional itu tampilannya sudah bagus ya, sudah sana. Misalkan menggambar ya jangan pakai PPT, nanti lainnya itu kelihatan itu software yang digunakan untuk menggambar ya. Nah, ini kenapa penting juga harus dikuasai itu, karena pada saat kita submit ke jurnal internasional, kadang-kadang di depan itu ada satu file sendiri, file pendukung itu yang disebut dengan graphical abstract. Kita disuruh melukiskan atau menginformasikan hasil penelitian kita, novelty-nya, dalam gambar yang ringkas. Mungkin hanya 1/4 halaman ya ini. Nah, itu harus digambar dengan cantik atau dengan bagus ya. Oke. Nah, kita lanjut ini. Nah, ini instrumen ini harus wajib online, cetak itu optional, kemudian memakai OJS dan lain, menggunakan template dan seterusnya. Menggunakan aplikasi referensi itu sebenarnya tidak wajib juga. Kemudian penekanannya, penilaiannya pada prosesnya, ya, bisnis prosesnya. Kemudian jadi rekaman kegiatan submit, kemudian review sampai dengan revisi, kemudian publishing, penerbitan, ini harus terdata atau rekod di dalam Open Journal System yang kita miliki. Kemudian ini DOI sudah, kemudian di publishing dan seterusnya. Oke, nah ini di dalam akreditasi ini ada mekanisme penelitiannya meliputi pengelolaan jurnalnya dan substansinya. Nah, beberapa informasi dari para asesor jurnal, nampaknya di asesor di jurnal, akreditasi jurnal di Ristek BRIN itu sekarang sudah lumayan meningkat ya. Artinya yang dulu masih pada tahap ini di pengelolaannya, sekarang sudah lebih fokus pada substansinya. Apakah artikel-artikel itu ada novelty atau tidak? Ya, termasuk di dalam penilaian akredit itu sekarang yang dinilai ini adalah substansinya. Ya. Jadi kalau masalah itu terindeks atau tidak, kemudian bahasa, ini teman-teman dosen ini sudah paham ya, jadi sudah ada peningkatan dibanding dengan masa-masa terdahulu ya, bagaimana cara menulis
tetapi yang kita ini masih lemah ya dibanding dengan di negara maju ini di substansi artikel. Contohnya bagaimana? Misal ya di tempat lain ya sebuah ini penelitian yang seharusnya untuk mendapatkan sebuah data bahwa itu valid kesimpulannya harus dilakukan pengujian 50 kali. Kita itu hanya bisa 5 kali. Jelas ini tidak kompetitif dari sisi data ya. Nah, ini seperti pilot kita juga ya, sama-sama mendapat ijazah pilot dulu dari. Nah, kalau standar di Singapura FAA itu